بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kebodohan kita terhadap ilmu agama adalah sebagian kita salah dalam memahami kehendak Allah terhadap hambanya. Ketika Allah mentakdirkan kepada seorang hamba berupa musibah demi musibah dan cobaan demi cobaan yang bertubi-tubi, bahkan Allah berikan azab dia di dunia, maka kita akan menyimpulkan bahwasanya hamba tersebut telah Allah hinakan, hamba tersebut sedang Allah benci, hamba tersebut tidak Allah berikan kebaikan untuknya. Maka ini adalah penyimpulan yang keliru, karena justru ketika si hamba itu diberi cobaan, bahkan diberi hukuman di dunia, maka itu tanda Allah menginginkan kebaikan bagi hamba tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Innallaha idza ahabba qauman," artinya kurang lebih sesungguhnya Allah jika ia sudah cinta kepada suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan uji mereka. Apa bentuk kebaikan Allah terhadap hamba tersebut? Dengan adanya musibah-musibah, bencana-bencana yang Allah timpakan kepada hamba tersebut, secara tidak langsung itu adalah sebagai penghapus dosa, sehingga dia ketika menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. Sebagaimana pula bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min wasbin wala nasbin wala hammin wala hasnin wala ghammin wala adhan." Dan tidaklah suatu musibah menimpa seorang mukmin berupa rasa capek, keletihan, kesedihan, kesusahan hati, dan sesuatu yang menyakiti, hatta syaukati yashaquha, sampai pun duri yang menusuknya, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali atau melainkan akan dihapus dosa-dosanya. Jamaah sidang Jum'ah rahmani Allah wa iyyakum, ada sebuah ucapan yang sangat bagus terkait dengan permasalahan ini, yaitu kalamnya Syekh Utsaimin rahimahumullah, bahwasanya beliau berkata, fa idza aradallahu bi 'abdihil khaira ajalahu al-uqubata fid dunya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia, imma bi malihi au bi ahlihi au bi nafsihi au bi ghairi au bi hadin mimma yattasilu bih. Bisa jadi pada hartanya, pada keluarganya, pada dirinya sendiri, atau selainnya dari seseorang yang memiliki hubungan dengannya. Al-muhim an tu'ajjala lahul uqubatu li'anna al-uqubati tukaffiru sayyi'at. Intinya
hukuman akan disegerakan baginya, karena hukuman di dunia dapat menggugurkan dosa-dosa. Kemudian beliau melanjutkan, fa idza ta'ajjalatil 'uqubatu wa kaffarallahu biha 'anil 'abdi. Apabila hukuman sudah disegerakan dan Allah telah menghapus dosa-dosanya, fa innahu yuwaffi laha wa laysa 'alaihi dzanbun. Maka kelak dia bertemu Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa. Qad taharathu al-masaibu wal balaya. Sungguh musibah dan cobaan di dunia telah mensucikannya dari dosa. Hatta innahu la yushaddadu 'alal insani mautuhu libaqa'i sayyi'atin aw sayyi'ataini 'alaihi. Bahkan bisa jadi seseorang akan melewati sakaratul maut yang berat demi menghapus satu atau dua dosa yang tersisa pada dirinya. Hatta yakhruja minad dunya naqiyan minad dzanbi. Sampai dia keluar dari dunia ini dirinya sudah bersih dari dosa. Kemudian beliau berkata, wa hadhi ni'matun li'anna 'adzabad dunya ahwanu min 'adzabil akhirah. Dan ini adalah nikmat dikarenakan azabnya dunia itu lebih ringan dari adabnya neraka. Waliyadzubillah. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah diantara keutamaan orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian kita menganggap itu adalah sebuah aib, sebuah kejelekan, padahal sejatinya itu adalah kebaikan bagi orang tersebut. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jamaah rahmani Allah wa iyyakum. Pada khutbah kedua ini insyaallah kita akan menjelaskan tentang sedikit kondisi kebalikan dari orang yang pertama. Kalau orang yang pertama, dia selama hidupnya dipenuhi dengan ujian, cobaan, bencana, namun ia terus bersabar. Adapun yang kedua ini adalah keadaan seorang di mana Allah bukakan pintu-pintu kenikmatan, diberikan rezeki yang melimpah, rumah yang mewah, usaha yang setiap hari makin maju, dan jarang mendapatkan bencana. Dalam keadaan itu ia jauh dari agamanya Allah, ia jauh dari aturan-aturan Allah, hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Maka dalam istilah syar'i ini adalah dinamakan al-istidraj. Istidraj suatu yang bentuknya kebaikan namun sesungguhnya itu adalah hukuman dan azab. Siapapun yang melanggar aturan Allah, selalu melakukan dosa dan maksiat, maka bisa jadi dihukum oleh Allah dengan bentuk istidraj. Semakin ia jauh dari Allah, semakin banyak harta yang Allah berikan padanya, maka inilah bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Tamatta'u qalilan." Bersenang-senanglah barang sesaat. "Tsumma nadurruhum ila 'adzabin ghalidh." Kemudian kami akan seret mereka ke dalam azab yang keras. Waliyadzubillah. Jamaah rahmani Allah wa iyyakum. Sebagai penutup akan saya bacakan kalam Syekh Utsaimin dalam permasalahan ini. Beliau berkata, "Idza aradallahu bi 'abdihi syarra amhala lahu wastajrajahu." Jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, maka Allah akan menangguhkan hukumannya dan akan mengistidrajkannya. Wa adarra 'alaihi ni'am wa dafa'a anhu niqama. Allah akan melimpahkan kepadanya nikmat-nikmat dan menjauhkannya ia dari segala azab dan musibah. Hatta yabtaral wal iyadu billah wa yafraha farhan madhmuman bima an'ama Allahu bihi alaih. Sampai ia merasa angkuh, kita beri kepada Allah, dan merasa bangga dengan nikmatnya karena terus diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hina idzin yulaqi rabbahu wa huwa maghmurun bi sayyi'atihi fayu'aqabu biha fil akhirati.
nasallallahu al-afiyah. Sehingga ketika ia wafat, ia menemui Rabb-nya dalam keadaan berlumuran dosa, dan di akhirat ia pun masih disiksa. Fa idza ra'aita shakhsan yubarizullaha bil asyani wa qad waqahu Allahu al-balaa'a wa darra alaihi an-ni'am, maka jika engkau melihat seseorang yang ia menentang Allah dengan kemaksiatan dan Allah masih menjaganya dari musibah-musibah dan terus melimpahkan nikmatnya, fa'lam annallaha innama arada bihi syarran, maka ketahuilah bahwasanya Allah sedang menghendaki keburukan baginya. Limadza? Mengapa? Li'annallaha akhkhara anhu al-'uqubata hatta yuwafi bihi yaumal qiyamati. Sampai mengapa? Karena Allah sengaja menangguhkan untuknya hukuman siksaan di dunia agar orang tersebut di akhirat diberikan hukuman yang penuh di hari kiamat. Jamaah sidang Jumat rahmani Allah wa yakum. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari istidrajnya Allah dan kita diberi taufik untuk bersyukur ketika kita mendapatkan kenikmatan, dan kita bersabar tatkala kita ditimpa ujian, dan kita cepat-cepat bertaubat ketika kita terjatuh dalam kemaksiatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un mujibun qaribud da'wah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.